Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel aku Maila. Seperti biasa, kita reading lagi. Temanya itu masih tetap tentang cinta ya, percintaannya kamu. Kita akan coba lihat. Teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-temanku dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sambal kartunya. Tentang percintaannya kamu, seperti apakah yang terbaca untuk energi kamu dan dia, serta tentang hubungan kamu dengan dia. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Kita akan coba lihat untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini ada di Emperor, ada Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, serta ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, teman-temanku. Oke. Kita melihat di sini ada Eight of Cup. Kalau dari bottom of the deck ada di Hermit ya. Ada Five of Pentacles, ada The Chariot. Ini ada sebuah cerita ya. Seseorang awalnya dia mulai mendekat ke kamu. Seseorang itu datang kepada kamu dan dia sudah mengetahui siapa kamu sebenarnya ya. Karena dia tidak bisa menahan rasa dia ke kamu. Dia begitu menderita di sini. Menderita dengan rasa yang dia miliki ke kamu. Karena apa? Dia punya rasa tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan begitu akhirnya karena dia takut untuk memendam rasa itu sampai waktu yang tidak ditentukan, maka dia mencoba untuk mendatangi kamu karena semua itu dia dapatkan petunjuk-petunjuk gitu loh. Entah itu dari mimpi, entah itu dari apa. Jadi seseorang ini aku melihat eh, dia itu mungkin akan segera datang ke kamu untuk mengikat kamu ataupun untuk berkenalan dengan kamu ataupun untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu. Ini yang terbaca dari energi ini. Karena apa ya? Eh, tapi aku merasakan kamu seperti tidak menginginkan hubungan ini. Kenapa? Ya, kamu tidak menginginkan karena di sini kamu kayak optimis nih, ada keoptimisan kamu untuk melakukan sesuatu seperti ingin move on atau ingin melupakan seseorang ya. Nah, ini yang aku rasakan. Kenapa? Karena aku melihat kamu itu pernah punya pengalaman seperti kayak dibohongi oleh seseorang sehingga membuat kamu sudah tidak percaya lagi ya terhadap sebuah cinta. Walaupun seseorang ini tadi yang datang kepada kamu itu sudah menjelaskan, aku ini begini loh, aku ini begitu loh. Dan kamu harus percaya sama aku kalau aku itu tidak akan menyakiti kamu. Ya bla 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 yang sudah dia jelaskan ke kamu. Tapi kamu tetap seperti belum pengen untuk memulai. Ya. Nah, ini yang aku rasakan. Nah, tapi seseorang ini merasa apa ya? Dia seolah-olah kayak membohongi diri dia jadinya. Ya, dia berusaha menunjukkan kepada kamu kalau penolakan dari kamu itu adalah hal yang biasa bagi dia, tetapi ternyata dia patah hati. Dia patah hati dengan penolakan dari kamu, ya. Ini atau bisa dikatakan antara kamu dengan dia ini sebenarnya dulu pernah terjalin suatu hubungan. Apakah hubungan itu yang begitu intens atau ada yang sudah menikah, tetapi banyak hal yang mungkin dilakukan oleh dia sehingga kamu harus melupakan dia dan dia
tapi datang lagi ke kamu. Nah, ini yang membuat kamu merasa ya apa ya, harus tegas gitu loh. Di impi roll kamu harus tegas di sini. Ya. Karena ada suatu hubungan ini benar-benar eh ya apa sih, kayak kita itu sebenarnya ada keobsesian di sini ya. Atau seseorang ini begitu posesif juga nih terhadap kamu. Sehingga akhirnya walaupun dia tahu dia salah, tapi dia tetap datang ke kamu, dia mencoba untuk memperbaiki. Nah, namun kamu benar-benar udah tidak mau untuk mengulang kembali. Ya, ini yang aku rasakan. Sehingga membuat dia patah hati, ya. Patah hati ya karena apa? Ya karena kesalahan dia juga gitu loh. Kenapa dia membohongi kamu? Nah, ini ada kebohongan yang memang dia simpan, ya. Jadi ada ya mungkin terbongkar juga ya, terbongkar rahasia dia yang membuat ya akhirnya dia patah hati. Ya, ini dia. Nah, namanya hal-hal yang busuk itu kalau disimpan ya pasti kecium ya. Jadi udahlah, kalau memang seandainya ya, atau kamu ataupun dia, kalau udah tidak cinta, ya katakan gitu loh. Jangan bermain api. Nah, jadi ini aku menangkap seseorang ini benar-benar kayak dia ya membohongi kamu dan dia berusaha untuk menutupi kebohongan itu, tapi pada akhirnya ya kecium juga. Nah, disitulah kamu ingin melupakan dia, tapi dia ingin datang lagi ke kamu ya. Karena aku melihat di sini ada King of Cup. Dia masih punya rasa yang cukup kuat ke kamu. Ya, ini aku tangkap dari energi King of Cup ini. Jadi perasaan dia itu tidak pernah berubah sebenarnya. Hanya saja dia itu kayak ya seorang player gitu loh. Kayak pengen bersenang-senang, kayak menunjukkan kalau aku itu orang yang hebat begitu ya. Seakan-akan semua orang nih pada mau nih sama aku gitu. Kalau dia seorang laki-laki mungkin dia merasa berkuasa. Kalau dia seorang perempuan, ya mungkin dia merasa ya punya kelebihan yang membuat orang-orang banyak tertarik ke dia gitu loh. Nah, dan itu ternyata ya menghancurkan dirinya sendiri. Dia mencoba membohongi diri dia sendiri, membohongi kamu ya dengan melakukan kesenangan-kesenangan dia. Ya, aku boleh flu ya. Oke. Nah, sementara ya dari dalam lubuk hatinya itu dia mencintai kamu sih. Dia memiliki cinta yang cukup besar ke kamu. Hanya saja terkadang karena kecerobohannya, karena kebodohan juga ya yang membuat akhirnya ya semuanya berantakan. Oke, begitu. Nah, begitu aku merasakan juga ya kalau seseorang ini ya mungkin dia ini adalah seorang pekerja keras ya. Pekerja keras, mungkin atau memang dunianya itu dunia pekerjaan aja yang dia geluti sehingga mungkin merasa ya dia hebat gitu loh. Ya dan sifat arogannya itu muncul. Aku mapan, aku kaya gitu loh, aku sukses. Jadi siapapun pasti akan suka sama aku. Dan mungkin dia tertantang dengan apa yang dimiliki ya. Ya mungkin dia mencoba gitu loh. Dia mencoba mungkin tebar-tebar pesona ya. Dan akhirnya mungkin banyak ya orang itu mulai mendekat. Arti kata dia mulai merasakan nih, merasakan kesenangan, mulai merasakan kenikmatan begitu ya. Seakan-akan oh ini permainan aku nih gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia itu kayak cintanya itu sih sama kamu. Karena dia merasa patah hati saat benar-benar melihat kamu itu ingin melupakan dia, ya. Jadi seolah-olah akhirnya ini ada Four of Pentacles. Dengan apa yang dilakukan itu membuat keuangannya itu memang terpuruk ya, stuck gitu loh. Kenapa? Karena dia udah menghambur-hamburkan uangnya demi kesenangannya dia, ya. Nah, kan banyak tuh kalau udah punya uang aja maunya ya berfoya-foya gitu. Nah, ini mungkin dilakukan karena dia merasa hebat ya akhirnya ya dia sendiri. Jadi aku melihat ada kesengsaraan juga sih dari dia ya. Nah, tapi kamu benar-benar udah ingin melupakan dia. Aku udah move on nih buat dia dari dia gitu. Itu yang kamu rasakan. Kita coba di sini lihat apa lagi yang akan terbaca. Oke. Buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Wow, nah ini dia. Terlihat jelas sekali. Di sini seperti dia mohon maaf dari kamu. Benar-benar memohon kata maaf. Ya, mungkin kamu yang tidak memaafkan dia.
Dia beranggapan saat kamu tidak menerima dia, arti kata dia kamu tidak memaafkan dia gitu loh. Jadi di sini dia memohon-mohon sekali forgiveness, ada guilt, ada confession ya. Jadi arti kata ada apologinya itu kayak gini gitu loh. Dia seperti minta maaf, dia nganin tangannya, memohon-mohon kepada kamu. Ayo maafin aku dong, maafin aku gitu ya. Aku tahu aku salah ya. Dan mungkin di sini dia berjanji tidak akan mengulangi kembali. Nah, itu sih kata dia ya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, keadaan dia di sini benar-benar kayak wow, luar biasa dead gitu ya. Ya, dia berduka juga sih, berduka di sini dari apa yang sudah berakhir ya, memang mau tidak mau hubungan ini memang berakhir gitu loh. Karena udah seperti keadaan yang benar-benar membuat kamu itu ya ya terluka dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya ya. Semua itu akhirnya ya dia juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan di sini. Dia sakit ya. Dia flu di sini. Dia kayak pengen sembuh di sini dari keadaan dia ya. Ini benar-benar dia seperti berharap ada yang membantu dia gitu loh. Saat ini keadaan dia ya. Jadi benar-benar dia itu lagi patah hati, lagi bersedih, lagi sakit ya. Dia lagi sakit saat ini ya. Mungkin hatinya yang sakit ya. Hati yang sakit, kamu tidak mau memaafkan dia, kamu tidak mau menerima dia kembali. Nah, itu membuat dia sakit, itu menderita gitu loh. Ya, ini keadaan dia. Oke. Kita akan coba lihat kartu berikutnya. 3 lagi ya, kita akan ambil di sini. Oke, apakah yang terbaca? Nah, sebenarnya dia beranggapan ya, kalau kita itu mirror. Aku bercermin seperti bercermin pada diri aku gitu loh kalau melihat kamu itu. Nah, itu perasaan dia ya. Tetapi ya semua itu sudah berakhir, mau diapakan. Di sini ada the relationship is over, no second chance ya. Grow and transform your life. Arti kata kamu tidak menginginkan adanya apa ya, kesempatan kedua. Yang udah berakhir ya berakhirlah sudah ya. Tidak ada lagi kesempatan kedua karena mungkin kamu sudah sering ya, udah sering dulunya memberikan kesempatan, kesempatan pertama, kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya, bahkan tidak pernah berubah sedikit pun. Makanya kesempatan seperti ini ya kamu benar-benar udah tidak memberikanlah lagi gitu. Itu walaupun kita mirror, dari kalau aku disakiti terus menerus ya nggak mungkin dong aku bertahan. Nah itu ya, itu yang kamu rasakan. Di sini ada talking, dia benar-benar menunggu nih, menunggu kamu. Wow, apa yang ditunggu? Apakah nunggu apa? Dunia sudah berakhir gitu ya. Jadi intinya sampai sekarang dia masih menunggu nih, menunggu penjelasan dari kamu, dan dia menanti sebuah kedatangan lah dari kamu ya. Berharap kita ada pertemuan, terus di sana kita akan membahas tentang kita. Tapi kamu memang sama sekali tidak mau bertemu dengan dia, ya. Ini yang aku rasakan. Dia berharap ada kejutan-kejutan yang kamu berikan untuk dia. Ya inilah kejutannya. Kamu tidak mau lagi mungkin mendekat ke dia karena sudah terlalu banyak hal-hal yang menyakitkan yang sudah dilakukan terhadap kamu. Ya, itu yang membuat akhirnya dia jadi sedih, dia patah hati ya. Patah hati dengan penolakan dari kamu ya. Aku merasakan ini. Ini ada deponik, ada fase baru. Dia benar-benar berusaha untuk merubah keadaannya, seolah-olah ini adalah fase baru yang akan dia jalani. Mungkin hidup tanpa kamu, hidup sendiri gitu ya. Nah itu yang dijalankan saat ini oleh dia. Oke, Oke teman-temanku. Jadi itu mungkin yang dikatakan oleh kartu ini, bahwasanya dia merasakan hatinya sakit. Dia patah hati saat benar-benar kamu menolak dia ya. Ini dia yang membuat dia patah hati. Ya hancur sih keadaan dia sakit ya. Walaupun memang dia sudah fokus kepada kamu atau kepada diri dia sendiri, tapi ya kebohongan yang dia buat itu ya menghancurkan semuanya gitu loh. Jadi ya jangan coba-coba lah untuk berbohong gitu ya kalau kita punya hubungan. Kalaupun kamu yang seorang laki-laki sudah menjadi suami ya, kalaupun nantinya kamu menginginkan untuk ya
memadu kasih gitu ya, ya kamu katakan dulu sama pasangan kamu ya. Nah, begitu juga dengan kamu yang perempuan, apalagi perempuan gitu loh. Jangan sampai kita untuk mengkhianati pasangan kita, ya, sang suami kita gitu loh. Oke. Nah, itu jaga benar-benar hubungan itu. Kalau ada ego ya kita saling memahami lah ego masing-masing. Ya, seperti itu. Itu pesannya aja. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Punya terbaca di sini. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.